Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau pasar saham satu negara tiba-tiba dapat label baru? Sebuah penurunan peringkat yang langsung memicu reaksi berantai di seluruh dunia investasi. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas apa yang sebetulnya terjadi saat Pakistan diturunkan peringkatnya oleh MSCI. Ini adalah sebuah peristiwa dengan pelajaran yang penting banget buat semua investor. Jadi, apa sih sebetulnya artinya kalau pasar saham itu turun kelas? Ini bukan cuma sekedar ganti nama loh, ini adalah pergeseran fundamental yang memaksa dana miliaran dolar untuk bergerak dan akhirnya menciptakan gejolak di pasar. Yuk, kita selami lebih dalam. Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Di satu sisi, ada yang namanya pasar berkembang atau emerging markets. Anggap aja ini kayak liga utama, pemainnya gede-gede, stabil, dan ramai. Nah, di sisi lain, ada frontier markets atau pasar perbatasan. Ini ya lebih kecil, lebih liar, tapi potensinya juga gede. Pakistan ini akan pindah dari satu kolam ke kolam lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Keputusan MSCI di tahun 2021 yang mengubah peta permainan buat pasar saham Pakistan. Jadi, kejadiannya tuh simpel. Di bulan November 2021, MSCI secara resmi mindahin Pakistan dari klub emerging ke klub frontier. Pengumuman ini, wah, ini kayak bunyi peluit start buat para manajer investasi di seluruh dunia buat, mulai ngejual aset-aset mereka di Pakistan. Mungkin kalau kita dengar penurunan peringkat, yang kepikiran langsung krisis ekonomi atau gejolak politik kan? Nah, ternyata bukan itu. Alasan sebenarnya itu jauh lebih teknis dan jujur aja, lebih menarik. Jadi gini, MSCI itu kayak juri super ketat yang punya 3 pilar penilaian. Pertama, aksesibilitas pasar. Gampang nggak buat investor asing masuk? Kedua, ukuran pasar. Seberapa besar sih pasarnya? Dan ketiga, likuiditas. Gampang nggak sahamnya diperjualbelikan? Nah, buat bisa tetap di klub emerging, sebuah negara harus lulus ketiga-tiganya. Dan yang menarik nih, Pakistan itu sebenarnya lulus di ujian pertama. Aturannya dianggap cukup oke, cukup ramah investor, orang luar bisa masuk keluar dengan relatif gampang. Jadi, masalahnya bukan di sini. Nah, disinilah masalahnya muncul. Pakistan justru gagal di 2 pilar terakhir. Gampangnya gini, saham-saham di sana itu dianggap nggak cukup besar dan perdagangannya terlalu sepi. Jadi, secara angka, pasar Pakistan udah nggak memenuhi syarat lagi buat disebut emerging market. Dan ini tuh sebetulnya bukan hal yang tiba-tiba loh. Kalau kita lihat jejaknya, dari tahun 2018 aja MSCI udah kasih perlakuan khusus supaya Pakistan bisa tetap bertahan di situ. Terus puncaknya di 2019, di mana secara teknis nggak ada satupun sahamnya yang benar-benar layak masuk kategori EM. Jadi ya penurunan peringkat ini cuma masalah waktu aja. Intinya apa? Poin kuncinya tuh ini, penurunan peringkat ini bukan soal kebijakan yang gagal, bukan soal politik, ini murni soal struktur pasar itu sendiri yang ya udah terlalu kecil dan terlalu sepi buat main di liga utama. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang bagian yang seru, gimana reaksi pasarnya? Wah, ini kayak nonton drama 3 babak yang menegangkan. Jadi, reaksinya itu bisa kita pecah jadi 3 fase yang jelas banget. Fase pertama, fase ketidakpastian. Di sini investor yang gerak cepat udah mulai jualan. Fase kedua, ini yang paling sakit, namanya penjualan paksa. Dan yang terakhir, ada fase pemulihan yang cukup mengejutkan pas pembeli-pembeli baru mulai masuk. Coba dilihat angka ini, minus 7,5%. Selama fase kedua tadi, pasar anjlok segitu dalamnya cuma dalam beberapa minggu. Ini bukti nyata gimana pergerakan uang dalam jumlah masif yang dipicu oleh perubahan aturan, bukan sentimen, bisa bikin pasar bergejolak. Nah, ini dia konsep kuncinya, forced selling. Penting banget buat kita paham, ini tuh bukan investor yang panik jual rugi, sama sekali bukan. Ini adalah mesin, ini adalah algoritma. Dana-dana pasif dan ETF itu secara otomatis ngejual saham Pakistan karena negara itu udah nggak ada lagi di daftar belanja mereka. Mereka wajib jual, nggak ada pilihan lain. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak cuma soal kehancuran. Anehnya, turun kelas ini malah punya sisi positif yang nggak disangka-sangka. Pakistan ibaratnya jadi ikan besar di kolam yang jauh lebih kecil. Coba kita bandingin langsung ya. Waktu masih jadi emerging market, Pakistan itu kecil banget bobotnya di indeks, kurang dari 0,1%. Hampir nggak kelihatan. Tapi, begitu pindah ke frontier market, bobotnya langsung loncat jadi hampir 2%. Tiba-tiba, dari yang tadinya cuma figuran, Pakistan jadi salah satu pemain utama yang wajib dilirik sama dana-dana khusus frontier. Visual ini benar-benar nunjukin perbedaannya. Lihat deh betapa drastisnya perubahannya. Dari yang hampir nggak ada, jadi pemain signifikan. Nah, inilah yang memicu rally pemulihan tadi.
Dana-dana frontier Plusian baru sekarang wajib hukumnya buat beli saham Pakistan untuk menyeimbangkan portofolio mereka. Oke, setelah kita lihat semua drama ini dari awal sampai akhir, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil sebagai investor? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Ada 4 pelajaran penting di sini. Pertama, sakitnya tuh seringkali justru terasa sebelum pengumuman resmi. Investor pintar udah bergerak duluan. Kedua, ingat ya, penjualan masif kayak gini tuh sifatnya mekanis, bukan emosional. Ini soal aturan, bukan soal fundamental perusahaan yang tiba-tiba jelek. Ketiga, turun kelas itu nggak selalu berarti kiamat. Justru bisa jadi awal baru, saat tipe investor yang beda mulai masuk. Dan yang terakhir, polanya tuh seringkali bisa ditebak. Jual karena rumor, lalu ada penjualan paksa, dan setelah itu seringkali diikuti rally kelegaan. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat diri kita sendiri. Kejadian-kejadian kayak gini itu digerakkan oleh aturan, bukan oleh rasa takut. Ini adalah kekuatan mekanis yang ada di pasar global. Pertanyaannya sekarang adalah, portofolio kita, portofolio Anda, udah siap belum sih menghadapi kekuatan-kekuatan mekanis semacam ini? Jika analisis berbasis data seperti ini bermanfaat, dukung Ruang Nilai dengan subscribe, karena keputusan yang baik selalu berawal dari pemahaman.